Bapa, kami sangat berterima kasih untuk setiap kesempatan Tuhan berikan bagi kami. So, kami tahu waktu ini pasti berlalu dan kami tahu akan ada hari-hari baru yang Tuhan kerjakan. Tapi kami pun tidak tahu apa yang mau dan akan terjadi di masa depan. Kami punya keyakinan satu hal, bahwasanya selama kami berada di dalam Engkau dan Engkau dalam kami, semua akan baik-baik saja. Makasih kami akan dengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua supaya kami punya iman yang sama, percaya kepada Kristus, bukan karena kami melihat, bukan karena gunung kami pindah, dan bukan karena semua masalah kami selesai, tapi oleh karena Tuhan yang setia terus berada bersama kami. Sekalipun kami mungkin dalam lembah, dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam kesakitan, dalam keadaan yang terus tidak dipulihkan sampai hari ini, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih, berikan kami cara pandang yang benar tentang kasih Allah, supaya kami bisa bersikap di tengah-tengah dunia yang penuh apatis dan penuh curiga terhadap Tuhan, bahkan penuh dengan penolakan terhadap Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap dengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu kembali, dan saya bersyukur saya bisa lihat Ibu Suan dan Pak Tony, ya, dan saya waktu sampai di sini dan saya dengar cerita Pak Tony, langsung saya rasanya kepala saya yang sakit belakang gitu. Ya, karena kami melayani beberapa orang yang jatuh seperti itu dan memang tidak bisa dipulihkan, tidak seperti Pak Tony yang memang beliau sehat, tapi ada orang-orang yang tidak sehat. Jadi kalau ketika jatuh gitu sulit untuk bisa dilakukan tindakan medis lebih jauh, ya. Kita bersyukur Tuhan bekerja lebih jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan seringkan khotbah saya ini, saya akan memberikan Bapak Ibu PowerPoint, ya. Sekalipun saya mohon maaf saya tidak bentuk PowerPoint tapi dalam bentuk PDF. Jadi mungkin teman-teman yang di multimedia bisa bantu saya untuk bisa men-scrollnya ke atas dengan perlahan-lahan saja. Dan agak banyak karena 22 slide mungkin, tapi saya akan coba presskan dan saya akan cepat kalau saya ada lewat beberapa poin atau beberapa hal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pakai atau bisa lihat PowerPoint-nya aja di sana, ya. Kalau Bapak Ibu perlu silakan minta di teman-teman multimedia free, ya, untuk bisa dibagikan. Nah, saya akan bicara satu hal terkait dengan perjalanan iman anak-anak Tuhan. Ini penting sekali. Saya agak sedikit split dari tema kita, tema tahunan cuman saya berpikir saya perlu sharing ini ke Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan baik. Nah, anyway, kita akan baca dulu slide berikutnya saja. Slide berikutnya. Oke. Nah, kita akan baca Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Oke. Saya sudah tulis di situ, jadi Bapak Ibu tidak usah buka Alkitab, yakin pasti benar gitu ya ayatnya, ya. Saya tidak mungkin pakai ayat yang lain gitu, ya. Mari kita akan baca bersama-sama Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu sekalian, saya akan khotbahkan atau saya akan sharingkan kurang lebih 5 pasal, tapi saya akan buat dengan keras. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak akan perlu baca semua, karena kalau baca pasti sore kita tidak pulang-pulang. Bapak Ibu nanti marah sama saya, pendeta khotbah beberapa jam. Jadi saya akan presskan materinya dan saya akan sharing dengan ada 3 langkah atau 3 step saja. Saya presskan di 3 step, dan masing-masing step itu yang saya akan sharingkan ke Bapak Ibu mewakili chapter-chapter atau pasal-pasal yang akan saya sharingkan, supaya Bapak Ibu tidak baca tapi udah dapat poinnya. Nanti tolong baca di rumah, ya, supaya bisa tahu, oh ternyata Pak Pendeta itu kurang menjelaskan ini. Nah, itu sangat baik untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan sharingkan 3 hal, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan, coba slide yang pertama tadi Kak, supaya teman-teman atau Bapak Ibu. Oke, perjalanan anak-anak Tuhan ini penting sekali. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, menentukan apa jadinya kita di tanah perjanjian Tuhan. Ini penting banget, ya.
Kadang-kadang orang berpikir, saya cukup jadi Kristen hari ini, dan sama sekali tidak fokus terhadap what next gitu, apa yang akan terjadi atau bagaimana proses perjalanan saya selama saya jadi Kristen. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, dan kadang-kadang dunia ini berusaha untuk membuat kita kadang-kadang mikir kerohanian itu hanya hal-hal ketika kita di gereja. Nah, kita kalau di rumah, dalam keadaan pekerjaan kita, kadang mikir Tuhan itu Allah cuman ketika datang ada trouble dulu, ada masalah dulu, ada sesuatu yang kadang kita bingung dan tidak ada solusi, baru kita, oh ya ada Tuhan, Pak itu asik gitu ya. Tanya saya, Tuhan ini apa ya Tuhan? Kadang-kadang sih gitu, tidak selalu, tapi tendensinya kita itu sih gitu. Dan dunia membuat sarana itu gitu ya. Sehingga orang kalau udah disibukkan dengan segala hal, itu kadang ingat Tuhan juga, tidak kecuali dalam masa senggang hari Minggu. Kadang hari Minggu juga proyek itu datang. Jadi kadang-kadang aduh ya. Jadi ya saya tahu memang dunia ini berusaha untuk membawa, dan itu gambaran Mesir memang ya. Mesir berusaha untuk membuat orang Israel jangan keluar dari Mesir deh. Sibuk saja dengan pekerjaan itu. Kamu akan dapat makanan dan minuman, dan itu membuat orang sangat terjebak di situasi. Nah, saya mau Bapak Ibu minimal kita bisa melihat ke depan apa sih langkah-langkah kita secara sederhana, tetapi minimal menolong kita untuk apa ya, refleksi lagi deh. Apakah saya pikir serius enggak perjalanan iman saya, atau saya jadi Kristen ini sudahlah, jadi agama yang sana sama yang sini podo wae gitu ya. Sama saja, sama mawon kata orang Inggris itu ya, sekalian sama saja. Nah, mari kita lihat slide berikut ya. Puji Tuhan. Next kan. Lagi ke bawah lagi kan. Sorry ya. Oke, nah ini saya mohon maaf karena saya baru tahu bahwasanya ini tulisannya kok jadi black banget gitu ya. Nah, saya akan bantu baca. Nah, seberapa besar porsi perhatian kita dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Nah, kalau Bapak Ibu udah di surga, tidak perlu perhatikan perjalanan iman. Tapi selama di dunia ini, Bapak Ibu perlu memperhatikan perjalanan iman Bapak Ibu semua. Kalau seorang yang mendaki gunung, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka mendaki gunung, Bapak Ibu akan sangat memperhatikan jalan-jalan, karena di samping kiri kanan terjal di mana-mana ada batu-batu cadas, ada situasi yang mungkin tidak bisa menolong kalau Bapak Ibu tidak perhatikan langkah-langkahnya. Nah, seperti itu sih sebenarnya perjalanan iman kita, dan ada bahasa Inggrisnya saya tidak perlu baca di sana. Tapi minimal Bapak Ibu tahu bahwasanya sebuah perjalanan dibutuhkan fokus supaya Bapak Ibu bisa capai tujuan yang Bapak Ibu mau gitu ya. Nah, dalam perjalanan iman kita membutuhkan ekstra fokus, bukan saja fokus tapi ekstra fokus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena banyak hal, sangat banyak hal yang mengganggu kita untuk bisa memperhatikan yang lain. Ingat satu kisah di Alkitab, ketika Tuhan sudah datang mengutus malaikatnya dan menyuruh dia keluar dari kota itu, matanya masih bisa melirik ke belakang, sehingga dia menjadi orang satu-satunya dalam Alkitab yang dikategorikan tiang garam gitu. Dan itu seorang wanita, seorang ibu, sekalian. Sehingga ada tendensi, ada kemungkinan itu terjadi ketika kita tidak fokus memperhatikan perjalanan kita. Bapak Ibu, ini bukan a part of, bukan satu bagian saja dari. Nah, kerohanian kita tuh segala hal yang meletakkan fondasi dalam aktivitas jasmani kita. Kadang-kadang orang pikir rohani itu, Tuhan itu hanya sebagian, yang rohani lah, yang jasmani nggak usah fokus lah sama Tuhan. Nah, saya di satu sekolah, kami coba untuk sharing tentang sekolah yang kami kerja ini. Saya sedang melayani di satu sekolah, dan kami pergi ke satu SMA di Duku Kupang. Kemudian kami sharingkan tentang, ada kami buka booth di sana. Kemudian mereka tanya-tanya soal apa hubungannya pendidikan saya dengan iman Kristen gitu. Apakah itu sekolah Kristen misalkan? Jadi tanya, Pak, apa hubungannya dengan kami, Pak? Apakah kerja saya ada kaitan dengan nanti kalau saya belajar teologi, saya belajar tentang Tuhan, apa hubungannya, Pak? Nah, orang berpikir Tuhan itu cuma sampingan saja, atau tambal sulam istilahnya, atau cuma nanya Allah kalau ada, kalau pas masuk ya masuk, kalau enggak ya udah enggak, Tuhan enggak apa-apa lah, yang penting kan berhasil. Nah, orang berpikir hidupnya itu ditentukan oleh dunia hedonis, dunia yang sangat-sangat fokus terhadap kebutuhan dunia ini, membuat anak-anak Tuhan tidak sedikit fokusnya ke sana. Dan generasi kita, anak-anak muda kita, kalau ditanya Bapak Ibu, mereka enggak Tuhan-Tuhan. Datang ke gereja itu karena orang tua, datang ke gereja itu karena Allah, ya karena seorang Kristen aja. Tapi coba tanya keseriusan dia memperhatikan imannya, belum tentu. Dan itu tantangan kita di generasi sekarang ini. Dunia dengan segala promosinya luar biasa. Nah, pay attention, perhatikan langkah-langkah kita dalam perjalanan kerohanian kita. Nah, kita
kita coba lihat next slide. Poin saya yang pertama, saya bilang cuma 3 poin. Jadi poin saya yang pertama. Nah, poin yang pertama ini cukup banyak slide, tapi saya cuma bicara poin pertama. Tapi saya tolong kedua, ketiga. Saya cepat-cepat, jangan Bapak Ibu pindah-pindah di poin pertama ini ya. Nah, poin yang pertama ada di pasal 3. Pasal 3 nanti tolong baca di pasal 3 ayat 1 sampai 17. Itu bicara atau langkah pertama bagi seorang anak Tuhan. Pertama harus nyebrang dulu Sungai Yordan. Nah, Israel waktu sampai, Musa nuntun mereka, kemudian sampai di pinggiran Sungai Yordan, Musa tidak diizinkan lewat. Baca kitab-kitab di kitab Musa. Lalu kemudian sampai di Yosua, Tuhan berkata, kamu pilih anak muda ini untuk gantikan kamu nanti jadi. Kamu tidak boleh. Maka Yosua mati di atas gunung sambil menatap ke tanah perjanjian yang Tuhan Musa. Terima kasih Bapak Ibu masih sadar ya. Jadi Musa dalam memandang ke sana, Tuhan mengambil nyawanya. Dan saat itu para malaikat datang menguburnya. Indah sekali kan, kalau kita mati sulit juga cara orang kubur kita, gitu. Bayar orang untuk gali kuburan. Nah, untuk Musa mati itu khotbah yang bagus sekali, bagaimana mati dan dikuburkan oleh para malaikat. Wah, itu indah sekali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika itu terjadi, sudah tinggal nyebrang. Tuhan siapkan Yosua untuk kamu siap nyebrang. Nah, Bapak perhatikan, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah nyebrang Sungai Yordan. Ini penting sekali, apa arti Sungai Yordan bagi umat Allah. Karena sebelum mereka masuk tanah Kanaan, satu langkah ini harus dilalui. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan semua perjalanan Israel relate dengan perjalanan iman kita. Makanya kalau Bapak Ibu baca itu kemudian kalau tidak dapat poinnya, eman banget gitu. Sangat eman sekali itu, sangat kasihan gitu ya. Nah, perhatikan realita atau fakta Bapak Ibu sekalian, ada hambatan kemustahilan. Nah, tadi lagu menolong juga gitu. Bahwasanya ada hal-hal yang mustahil dan mustahil. Ya kan? Mustahil dan mustahil. Tidak mungkin, it's impossible. Tidak mungkin. Yang kadang-kadang kita pikir apa bisa. Nah, ada hambatan, ada hal mustahil, sungai yang sebenarnya meluap dengan deras. Perhatikan ayat yang ke-19, ayat 15. Ini ngomong begitu kuat derasan sungai, tapi Tuhan berkata menyeberanglah. Wow. Nah, Tuhan itu dia bukan lihat aman dulu baru dia suruh jalan. Justru dalam situasi yang tidak mungkin bisa, Tuhan berkata, go through, maju, langkahlah. Nah, apa yang harus dilakukan Israel ini penting Bapak Ibu sekalian. Perhatikan takut. Nah, ada satu alat yang mereka pakai ketika mereka keluar dari Mesir, lalu sampai di bawah gunung. Nanti Bapak Ibu baca kisahnya, saya tidak perlu ke belakang nanti terlalu lama. Tapi alat ini menjadi satu-satunya alat di mana kemuliaan Allah dinyatakan, namanya Shekinah Glory. Tabut perjanjian. Dan ada 2 tiang yang menuntun mereka Bapak Ibu dalam perjalanan. Itulah tiang awan dan tiang api. Right. Tiang awan dan tiang api. Tiang api itu pada waktu malam, tiang awan itu pada waktu siang. Nah, apa yang harus dilakukan? Perhatikan tabut Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan sedang nyatakan. Nah, kadang-kadang dalam perjalanan Bapak Ibu, kita berpikir kita tahu Tuhan tuntun kita. Tapi fokus kita ke Tuhan itu terbagi. Sehingga seringkali orang sulit sekali untuk nyeberangi hidupnya, menyelesaikan masalah. Karena cuma satu poinnya, fokus kita salah. Israel untuk nyebrangin Sungai Yordan, fokusnya satu, hadirat Tuhan. Fokus apa yang Tuhan mau, bukan fokus apa yang taktik kita untuk selesaikan masalah. Nah, orang terjebak dengan berpikir, I can solve my problem. Saya bisa selesaikan masalahku gitu. Nah, kadang-kadang Tuhan mau bicara banyak hal di sana, cuma fokus kita nggak ke sana lagi. Maka Tuhan bicara, perhatikan satu-satunya alat yang menuntun kalian di perjalanan adalah tabut perjanjian. Karena ada tiang awan yang menuntun. Bapak Ibu, banyak sekali berjuta-juta orang Israel jalan di sana. Dan kalau Bapak Ibu dalam perjalanan iman tidak perhatikan Tuhan, saya kasih tahu bisa menyimpang kemana-mana. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang gugur dalam perjalanan iman, bukan karena dia kurang serius dengan Tuhan, tapi mata rohaninya tidak fokus ke sana. Hidup di dalam kekudusan, ini hal yang kedua yang penting diperhatikan. Bukan saja fokus ke Tuhan kemudian santai-santai dengan hidup dunia ini. Alkitab berkata, kalau engkau mau menjadi sahabat dunia ini, engkau menjadikan dirimu musuh daripada Allah. Kekudusan itu satu hal yang penting dan harga mati bagi setiap anak-anak Tuhan.
hidup terpisah dari dunia, tidak hidup seperti dunia. Itu penting kalau mau jalan bareng Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan, tapi juga ada dosa-dosa Israel yang sama sekali Tuhan tidak kompromikan. Makanya ada anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, melayani begitu serius ibadat, tapi dia tinggal dalam dosanya. Berpikir tidak ada, nobody knows, tidak ada orang tahu. Dan mata Tuhan tertuju kepada mereka. Dan itu sangat mengerikan sekali dalam perjalanan iman. Maka penting sekali perhatikan ini. Saudara bisa lihat Tuhan, saudara tahu tabiat sifat Allah yang tidak bisa dikompromikan adalah kekudusannya. Jangan kita melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan kondisi masa lalu kita. Dan kita pikir it's okay Tuhan. Karena orang bilang apa, casual things. Sepertinya biasa, casual aja. Dengan Tuhan biasa saja. Saya kasih tahu Tuhan bukan kita dan kita bukan Tuhan. Nah, kalau Tuhan ngamuk itu mengerikan banget. Ya. Jadi saya percaya Tuhan tidak akan ngamuk sama kita, tapi kita mesti tahu bagaimana langkah kita. Nah, next slide Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu udah usah baca, saya nggak usah, itu saya cuma cepat aja. Nah, perhatikan kebenarannya. Ini penting Bapak, ini fakta dan ini kebenaran dari poin 1. Tadi kan Bapak Ibu sudah lihat kenyataannya, kemudian tindakan Israel yang harus dilakukan apa? Perhatikan kebenarannya. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Ini penting. Nah, kalau orang tidak tahu dan tidak kenal Tuhan, dia berpikir masalahnya lebih besar daripada Tuhan. Nah, itu yang membuat orang seringkali fokusnya salah terhadap Tuhan. Nah, pemahaman kita dengan Tuhan itu mesti benar. Tuhan itu berkuasa atas semua keberadaan ini, termasuk alam semesta. Maka Bapak Ibu tidak perlu tahu. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu sekalian. Saya karena kuliah padat sekali di yang saya lagi ambil S2 ini, sehingga Bapak Ibu perhatikan, satu waktu saya lagi sedang kuliah pakai laptop, kemudian HP saya itu saya taruh di samping saya. Untung saya belum tidur gitu malam. Itu jam 12 malam. Lalu saya sadar tiba-tiba kok asap keluar dari HP. Saya nggak pakai HP saya masalahnya. Dan biasanya saya belajar di kamar, tapi pada waktu itu saya belajar di luar. Panas sekali, dan saya belajar di luar. Saya tidak tahu kenapa harus belajar di luar. Nyamuknya banyak juga gitu. Saya belajar di luar deh. Nah, memang ada anak kecil kami itu memang cahaya dia tidak terlalu familiar kalau cahaya kadang-kadang gerak kiri kanan gitu. Saya malam itu saya bilang saya belajar di luar aja. Nah, HP saya taruh di samping meja dan saya belajar dengan laptop karena lagi Zoom, lagi sedang belajar. Kami kalian kuliah sampai malam. Nah, setelah saya kuliah, lalu saya sedang coba untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Saya tiba-tiba lihat HP saya itu kok asapnya keluar begitu banyak. Dan tiba-tiba dia meledak dan meledak tidak kena saya, agak jauh saya lemparkan HP-nya di samping. Kemudian dia meledak dengan asap naik sampai di lantai 3 orang-orang asrama, kan kami saya tinggal dengan mahasiswa. Nah, asap sampai mereka Pak, kok kebakaran Pak, dia pikirnya nanti kebakaran mereka mati duluan karena mereka lantai 3 kan. Aduh Pak, saya bilang enggak ada kebakaran, aman. Tapi kok asapnya ya sudah biasa, itu panas lagi bakar dupa, saya bilang gitu. Lagi bakar dupa, tenang aja. Tapi saya lihat satu hal bagus sekali. Pada saat saya di kamar dengan anak saya dan sama tidur, tidak ada hal itu terjadi. Tapi pada saat itu, langsung saya bilang, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Kalau Tuhan kasih tunjuk cuma satu. Hal-hal yang kamu tidak tahu, itu saya tahu. Dan hal-hal yang kadang-kadang di luar, beyond our mind, beyond our power to control, di atas, melampaui kapasitas kontrol kita, Tuhan kontrol kita. Maka kalau Bapak Ibu mau bilang, apa Tuhan tahu masalah saya kasih tahu kebenarannya. Tuhan itu more than berkuasa. Dia overall, dia begitu luar biasa pegang kontrol segala sesuatu. Nah, dia cuma bilang ke air sungai berhenti mengalir, sungai berhenti. Ya kan? Dia cuma bilang ke sungai yang ngalir dari hulu ke hilir, dia berkata kamu berhenti di sini seperti tembok yang tinggi, terus yang ini ngalir turun ke bawah, di sini tanah kering, jalan aja. Jadi bagi Tuhan, tidak ada hal yang aneh bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada. Tapi kita harus pahami Tuhan dengan sungguh. Makanya orang Kristen masuk gereja itu bukan euforia. Kalau gerejanya bagus, maksudnya bagus, saya mau masuk ke sana. Oh, kalau pendetanya khotbah bagus dan gerejanya besar, mega church, it's good for me to come. Bagus sekali untuk datang. Kemudian kalau gereja kecil, gereja yang serah, alah, bisa ke sana jadi maksudnya semua ngomong gitu, ya kan? Ya, kadang-kadang perspektif kita terhadap Tuhan itu salah sekali untuk kepuasan kita. Kalau kita tidak kenal Tuhan ini, Tuhan itu pegang kontrol, dia air bisa berhenti tuh, seperti benar-benar justru. Karena air bagi Tuhan itu dia bisa kontrol semua. Nah, saya pikir ada anak Tuhan yang pergi, aduh Pak, masalahku banyak, saya berkata, kamu udah kenal Tuhan sih?
Ayo kenal Tuhan. Ada masalah yang dari kontrol diketahui Tuhan. Nah, cara Tuhan menyelesaikan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan main kita kan itu. Kita berpikir ada apa Tuhan tahu gitu. Kalau next slide saya kelamaan. Naik Pak. Oke, thank you. Nah, perenungannya simpel. Jadi semua poin saya punya poin seperti gini. Strukturnya begini. Jadi ada faktanya, ada sikap kita seperti apa, ada kebenarannya, kemudian perenungannya apa supaya Bapak Ibu bisa dapat semua gitu. Nah, ada berapa banyak hal yang menghambat ya, masalah apa ya Bapak Ibu pikir, Allah Tuhan tidak tahu gitu ya. Dan kalau kita catat yang tadi pemimpin pujian sampaikan, ada berapa banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, kita kadang tidak bisa hitung, kita tidak bisa hitung itu. Itu luar biasa di kehidupan kita. Sudah berapa kali Tuhan membawa kita melewati hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa lewati sendiri. Dan kadang kita pikir, kok bisa sampai seberang ya? Kok bisa sampai selesai? Ada berapa kali? Tidak cukup 1-2 kali. Tuhan tuntun begitu rupa. Tuhan menyelesaikan hambatan kehidupan kita. Masuk ke tempat yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan rindu adalah Bapak Ibu mengalami sabat di dalam Tuhan. Mengalami perhentian. Tuhan tidak pernah mau Bapak Ibu hidup terlunta-lunta, gelisah dalam, tidak pernah. Saya percaya Tuhan berikan Roh Kudusnya, memberi firman-Nya supaya umat Allah tenang di tengah-tengah badai. Aman di dalam Dia sekalipun badai begitu besar datang. Kadang-kadang kita lihat Petrus lah, lihat yang lain lah, banyak sekali masalah yang kadang-kadang kita berkata, Tuhan it's not good for me. Kadang-kadang Tuhan ini tidak baik. Perhatikan, Tuhan mau kita semua ada dalam sahabat Tuhan. Berhenti bersama Tuhan di tengah-tengah gelombang yang begitu besar. Tuhan berkata, it's okay now, aman. Nah, itu cukup. Kadang-kadang pergumulan air mata menimpa. Tuhan berkata, cukup, aku ada bareng engkau. Itu cukup Bapak Ibu. Oke, next slide. Saya tidak mau lama-lama nanti kelamaan. Oke, langsung aja naikkan. Oke ya. Kedua. Supaya soalnya saya takut kalau saya kelewatan. Oke, yang kedua Bapak Ibu sekalian perhatikan. Langkah kedua ini penting, Yosua pasal 4. Nanti tolong baca ini pasal 4, 3, 4, dan 5. Jadi saya khotbahkan hari ini. Ada satu hal yang mereka harus lakukan adalah pilih 12 batu di tengah-tengah sungai kering itu, bawa ke sana dan buat yang namanya bukit batu. Tugu batu peringatan di Gilgal. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Mereka bangun tugu di tengah sungai dan mereka bawa juga batu untuk nanti didirikan sebagai batu peringatan atau tugu peringatan. Perhatikan. Apa yang harus dilakukan Israel? Mengajarkan kepada anak-anak mereka, ya, oke, betul ya. Ya, mengajarkan kepada anak-anak mereka segala perbuatan baik Allah yang telah menyelamatkan mereka. Ini refleksinya indah banget. Orang tua itu Bapak Ibu bukan tugasnya ngamati politik. Serius. Orang tua itu bukan tugasnya ngamati peperangan di Timur Tengah sana. Gitu. Apalagi mengamati pasar modal. Gitu. Ya mungkin pekerjaan kita ya mengamati pasar modal, tapi itu bukan, that's not your main focus, bukan utama sebenarnya bagi seorang tua. Tuhan bilang kalau you nyebrang sungai Yordan, tugas utamamu ceritakan semua perbuatan baik yang aku lakukan kepada anak cucumu. Nah, that's a main job yang kadang-kadang kita tidak pernah lakukan. Serius. Kita berpikir, ayo bisa belajar lah, bisa ikut ibadah nanti tahu. Enggak, Tuhan tidak kasih tugas itu ke pengkhotbah. Tuhan tidak kasih khotbah itu ke gembala. Enggak. Tuhan kasih tugas utama itu kepada ayah dan ibu, opa, oma. Dan kadang-kadang tugas itu sama sekali bahkan tidak disentuh. Begitu banyak tugas yang kita kerjakan dan tugas utama Tuhan kasih tidak disentuh-sentuh. Ceritakan kebaikanku kepada anak. Kadang-kadang kita tidak cerita. Ada berapa banyak anak yang saya tanya, kenapa Yuko ibadah? Saya lihat temanku kok setia ibadah. Bapak mama lah, bapak mama tuh kak. Kok bisa ngomong gitu? Bapak mama aku sibuk kak, nggak mau cerita tentang Tuhan kayak aku. Makanya saya itu ketakutan kalau saya itu lihat anak-anak saya, makanya saya ajar anak-anak saya itu bilang, nah tugas saya cerita firman Tuhan setiap malam. Jangan udah tidur, saya bilang buka telinga dulu nak, jangan tidur dulu. Cerita saya tentang Tuhan. Ya, mesti cerita. Saya kadang-kadang cerita dongeng aja, apa dongeng? Tidak ada kebenarannya dongeng itu, kamu cerita dongeng, cerita firman Allah. Gitu. Nah saya cerita. Kadang-kadang udah, kamu ngerti nggak? Wes tidur. Hei perhatikan tugas kita, ceritakan Tuhan, ajarkan Bapak Ibu kepada anak-anak, kesaksian kepada semua orang, supaya mereka selalu takut akan Tuhan. Itu tujuannya. Kita ngajar Tuhan ke anak cucu kita itu bukan supaya tugas kita lakukan, supaya ada generasi yang muncul takut akan Tuhan.
Saya bingung kalau ada gereja yang tidak mengajarkan generasi anak-anaknya untuk semakin takut akan Tuhan. Banyak gereja punya ajaran Bapak Ibu sekalian kepada generasinya. Tapi satu hal yang penting sekali, supaya mereka tahu dan kenal Tuhan, takut kepada Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan yang punya sikap ini kepada Tuhan. Next slide. Next slide. Okay. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa perenungannya? Saya langsung ke perenungan. Perhatikan. Berapa banyak perbuatan baik yang Tuhan kepada kita yang telah kita ceritakan kepada anak-anak kita. Nah, ini pertanyaannya, refleksinya kan singkat. Sudah cerita enggak Tuhan? Enak Tuhan baik sama Bapak gini. Kadang-kadang kita tidak punya waktu juga dengan anak-anak kita. Ketika mereka bertanya kepada kita, Papa, Mama ngapain ke gereja? Ngapain ke gereja? Ngapain ke gereja? Terus kita jawab apa? Karena Papa KTP Kristen. Kenapa berdoa tiap malam kok doa nangis-nangis why? Apa pentingnya Pak? Sudahkah kita cerita bahwa oleh karena Tuhan telah menyerahkan anaknya ke kita. Yesus sudah mati untuk Papa. Papa yang berdosa yang bejat, Yesus sudah mati untuk Papa. Untuk Mama, makanya Papa bisa beribadah hari ini. Let's tell them, ceritakan kepada next slide kan. Oke. Nah ini cara mereka harus pikul batu dari sungai. Bawa. Next slide kan. Kalau ini coba kita aja, nggak usah lihat kamera. Oke. Harus ceritakan Bapak Ibu. Anak-anak tanya, ini apa? Tugu batu ini artinya apa? Kasih tahu bahwasanya Tuhan mengeringkan sungai Yordan di depan Papa Mama waktu kami jalan. Kasih tahu masalah Papa begini nak, dan Tuhan berjalan di depan menolong. Kita harus kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Anak-anak perlu tahu. Jangan kita simpan untuk kita sendiri. Next slide. Oke. Ada banyak orang Kristen yang berkata Tuhan tidak pernah mendengar doa perbuatan baik saya. Tuhan tidak pernah adil. Tuhan bahkan pilih kasih. Lihat dia kok lebih berhasil dari saya. Tuhan nolong orang lain tapi saya tidak ditolong. Perhatikan renungannya di Ratapan 3. Kalau Bapak Ibu baca di tengah-tengah Ratapan itu Yeremia menangis dengan susahnya. Kalau di tengah dia berkata gini, aku tahu satu hal. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Nah itu nanti dibaca. Di tengah air mata, di tengah tidak ada solusi, dia tahu satu kebenaran. God is good. Rahmatnya selalu baru bagiku. Baca ya Bapak Ibu bisa tahu. Next slide. Nah, apa yang terjadi? Seluruh orang laki-laki Israel harus ini poin 3. Saya sudah 3 berarti saya sudah selesai. Karena cepat-cepat ini. Nanti mau saya refleksikan di slide saya yang terakhir itu apa hubungannya dengan hidup kita. Refleksinya saya padatkan di situ. Langkah ketiga, lepas dari celah Mesir. Pertama, Bapak Ibu sekalian harus nyebrang sungai Yordan. Kedua, harus buat bukit batu dan peringatan, ceritakan segala kebaikan Allah. Yang ketiga, harus betul-betul lepas dari celah Mesir. Nah, Bapak Ibu perhatikan, seluruh laki-laki Israel harus disunat. Bukan sunat pakai pisau dokter. Disunat pakai pisau batu. Nah, Bapak Ibu, saya cari tahu gimana caranya. Orang dulu disunat dengan batu itu seperti apa? Pisaunya modelnya apa gitu ya. Nanti saya kasih tunjuk gambarnya, tapi tunggu dulu saya selesai. Mereka harus disunat dengan pisau batu sekalian. Mereka harus rayakan Paskah pertama. Tuhan telah menolong kita, mari kita rayakan. Anugerahnya melepaskan kita daripada Mesir, dari perbudakan Mesir. Di tanah Kanaan. Mana berhenti, karena mereka makan mana 40 tahun Bapak Ibu sekalian. Ada roti yang Tuhan kasih dari surga. Mereka pernah ngomong, Allah ini makanan hambar, bosan. Saya kasih tahu Bapak sekalian, makanan yang paling lengkap nutrisinya, paling lengkap proteinnya, paling lengkap semua vitamin, itu di mana itu? Kenapa Bapak sekalian? Karena Israel tidak pernah sakit. 40 tahun jalan tidak pernah letih. Ya berhenti karena Tuhan suruh stop. Tapi selama tiang awan itu jalan terus, mereka jalan terus. Mereka berhenti itu karena Tuhan mau bicara. Tapi selama mereka jalan terus, bayangkan Bapak Ibu, bukan bawa diri toh. Anak, harta benda, belum alat-alat tabernakel, belum semua hal yang di haleluya Bapak bisa pikirkan. Wah, anak berhenti. Alkitab tidak, mereka mati itu karena apa? Bantah-bantahan sama Tuhan. Ular keluar dari pasir gigit mati. Kena penyakit sampar mati. Kena tulah dari Tuhan mati. Disambar oleh Tuhan mati. Tapi mereka tidak dikatakan mati karena kesakitan. Karena sakit penyakit apa? Wah bisa bayangkan. Jadi
Kalau mereka bilang ini makanan hambar, Tuhan bilang kasih makanan yang super api loh. Kandungannya ciami soro, kok bisa bilang kok bisa bilang itu kok enggak hambar gitu. Makanya Tuhan bunuh mereka kan. Tuhan hajar mereka bisa-bisa. Baca kita bilangan. Tuhan marah sekali. Dan itu dikutip oleh Yohanes waktu dia bicara Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Bapak Ibu cuma hafal ayat itu. Saya tanya ayat 15 dia bilang apa? Bapak Ibu tidak akan tahu. Karena kita hafal ayat yang kita suka. Konteksnya itu tentang itu, kisah itu. Mana itu? Mereka bilang akan makanan hambar ini kami bosan Tuhan. Lalu Tuhan bilang ke Musa, kamu pergi buat ular tembaga taruh di atas gunung. Siapa yang kena pakutan dia lihat ular itu yang terpakut, yang ada di atas tiang, dia akan tertolong. Lalu Yohanes ngomong ini, demikianlah caranya Kristus datang mati di sana. Baca ayat 14, 15 baru muncul ayat 16 di Yohanes 3. Nah kadang-kadang kita tidak ngerti konteksnya. Kenapa? Karena begitu besar, besar sekali kasih Allah. Bukan begitu caranya besarnya. Ya kan? Nah terjemahannya juga salah kan, bukan karena begitu besar juga. Ya. Tapi saya tidak mau ke terjemahan nanti. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu pisau batunya yang lebih menarik karena ada kaitan dengan khotbah saya, nggak usah karena begitu besar ya. Oke, mana berhenti Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkata kamu boleh makan ya, sekarang udah berhenti mananya makan hasil dari tanah Kanaan. Oke, nah perhatikan pisau batunya. Next slide kan. Nah ini modelnya Bapak sekalian. Oke, ya. Jadi ya ini dari biblical side ya, dari para peneliti menunjukkan ada beberapa model sih sekarang. Tapi biasa di timur dekat kuno beberapa yang modelnya seperti gini ya. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan itu dipakai untuk mengerat kulit khatang bahasa Alkitabnya, disunat laki-laki ya. Saya bisa bayangkan sakitnya itu ya. Di sini ya, sakitnya itu di sini. Itu ngeri sekali, ekstrim banget. Disunat semua laki-laki. Nah Bapak Ibu ingat kisahnya waktu Musa nggak disunat, lalu dia dengan Zipora dalam perjalanan balik ke tanah ke Mesir karena apa Tuhan suruh dia balik, malaikat membunuh dia di tengah jalan karena soal sunat ini. Itu ada kisahnya, Bapak Ibu bisa. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Pokoknya nggak usah. Saya punya cerita soal saya ada beberapa anak-anak dari luar negeri sekolah di sekolah kami yang di Johor itu. Kalau ada satu anak yang baca tentang kisah Abraham anak dan menyunat anaknya gitu ya. Dan dia baca itu dia pikir dia lihat saya belum disunat gitu ya. Jadi dia pergi ke dapur dan pisau dapur kami yang kami pakai untuk masak dia pakai untuk eksekusi sendiri gitu ya. Dia ada. Nah dia baca Alkitab itu, dia baca ayat itu. Dia tidak ngerti bahasa Indonesia, tidak ngerti bahasa Inggris. Kayak ada anak dari luar negeri. Lalu saya kenapa sampai gitu? Dia berkata saya baca ayat ini gitu. Ada translatornya, saya tanya. Iya dia baca itu. Aduh mati. Jadi dia sunat sendiri dan darah sepanjang jalan di asrama kami itu. Akhirnya setelah dia dioperasi, dia dipulangkan, tidak bisa selesai studi. Hanya bisa bunuh diri Bapak Ibu sekalian kan. Ada aja kisahnya tekannya. Oke, next. Nah saya mau ke etimologi, ke bahasa dan saya akan selesai. Oke. Supaya Bapak Ibu bisa. Saya taruhnya di akhir-akhir supaya Bapak Ibu kok ada itu ya unik-unik gitu ya. Kalau ini tidak nanti ada ngantuknya kan saya pasti meyakinkan Bapak Ibu pasti ngantuk kalau terus saya khotbahkan tanpa ada begini. Baik perhatikan Gilgal itu ada dua huruf yang ditulis ya huruf mati. Dia tidak ada huruf hidup ya, tidak ada vowel, ada konsonan aja dan konsonan aja. Nah arti Gilgal itu Bapak sekalian ini tulisannya ya Gimel dan nanti saya tunjukkan nanti ya nanti. Jadi dia bilang begini, istilahnya artinya itu adalah lingkaran batu. Jadi sebenarnya Israel pada saat di Gilgal itu memang ada seperti bukit batu keliling yang mengelilingi mereka. Dan memang di situ semua batu gitu, makanya disunat pun pakai. Itu dia maksudnya. Ya. Tapi ada juga yang mengartikan itu sebuah roda, roll. Jadi seperti digulingkan. Nah, arti itu betul sekali. Pada saat Israel itu disunat Tuhan berkata gini, semua celah Mesir telah aku lepaskan, aku gulingkan, aku singkirkan dari kehidupan. Itu arti Gilgal sebenarnya. Next slide, saya mau kasih tunjukin dan saya akan selesai. Next, ini perhatikan. Ini abjad Ibrani. Dua huruf itu, huruf ketiganya huruf Gimel dan huruf yang ke-12 Lamed.
Jadi ada dua huruf itu yang dipakai di kata Gilgal tadi gitu ya. Dan ini abjadnya Bapak sekalian ya. Nggak usah lihat nanti tambah pusing Bapak sekalian. Saya cuma kasih tahu yang itu aja. Ada yang ketiga dan ada yang ke-12. Yaitu Gilgal. Dua kata itu, dua huruf itu yang dipakai. Dan ternyata huruf Ibrani ini Bapak sekalian sangat penting bagi Israel. Perhatikan next slide. Next slide aja kan. Cepat-cepat. Nah, seluruh celah Mesir telah dihapus Bapak Ibu, telah Tuhan gulingkan. Next slide Kak, langsung slide berikutnya aja. Oke, perhatikan celah Mesir itu ada, kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Baru, ada di 1 Korintus 10 ayat 6-10. Dikatakan mengingatkan hal-hal yang jahat, mereka menyembah berhala, percabulan, mereka mencobai Tuhan, mana itu tadi, tidak percaya kepada firman-Nya, bersungut-sungut. Tadi Bapak Ibu hati-hati, suka ngeluh, suka sungut-sungut, ya kan? Suka hidup dalam cabul, kan? Suka mencobai Tuhan, Allah, coba-coba Tuhan, ayo hati-hati ya. Itu dosa masa Mesir itu udah ada di sana, ya. Next slide Kak. Nah saya mau kasih tunjuk Gimelnya. Oke, ya. Nah Israel berada pada sebuah daerah di mana dikelilingi oleh lingkaran batu yang jumlahnya kira-kira 42.000. Itu cuma nanya informasi yang Bapak Ibu perlu tahu, nggak usah dipercaya juga, yang penting ada informasinya. Dan itu diperkirakan dibangun ribuan tahun lalu dan mereka di-cover karena kalau mereka sakit 3 hari Bapak Ibu sekalian, tidak bisa bikin apa-apa, mau perang nggak bisa, mau diserang nggak bisa. Tuhan lindungi mereka dengan cara itu, karena mereka harus dipulihkan lebih dulu selama 3 hari, betul-betul dipulihkan. Nah perhatikan next slide yang terakhir ini Bapak sekalian. Nah ini Gimelnya itu gini Bapak sekalian ya. Artinya menurut orang Ibrani itu gini. Ada 2 huruf, huruf yang ketiga dan yang ke-12. Kalau perhatikan Lamed dan Gimel Bapak Ibu sekalian ya. Nah seperti kata Lamed itu Bapak Ibu lihat itu modelnya seperti, jadi ada istilahnya seperti onta dan seperti apa istilahnya? Tongkat. Nah kalau Bapak Ibu lihat onta, Bapak Ibu selalu ingat memikul beban. Bapak Ibu lihat tongkat itu hanya ada 2 artinya di Israel. Pertama adalah raja memiliki tongkat keagungan. Yang kedua adalah gembala memiliki tongkat gembala. Cuma itu. Nah kalau Bapak Ibu related dengan kehidupan Israel, sebenarnya dengan Tuhan Bapak Ibu sekalian, simple sekali. Tuhan yang menanggung perjalanan mereka sampai mereka masuk tanah Kanaan. Dan Tuhan itulah raja yang menggembalakan mereka. Simple itu. Nah ini penting sekali. Mungkin bisa ya, betul. Jadi bagi Israel ketika melihat hal ini, mereka tahu betul bahwa dialah raja yang menggembalakan mereka sepanjang perjalanan mereka sampai mereka masuk. Makanya itu disebut Gilgal. Dia yang melepaskan, dia yang menanggung semua kesulitan mereka, menanggung semua perjalanan hidup mereka. Dialah yang menjadi raja atas hidup mereka dan menggembalakan mereka sebagai gembala agung. Slide saya yang paling terakhir. Saya bilang terakhir. Oke, next. Nah, lanjut aja. Nah, Bapak Ibu kalau lihat ini abjadnya, huruf yang paling tinggi di atas itu menunjukkan tongkat. Disitulah Allah sang raja itu ditaruh sebenarnya. Jadi kata itu sangat relate, huruf itu relate sekali dengan Tuhan yang mereka agung-agungkan, Yahweh itu. Makanya dia lebih tinggi dari semua huruf dari abjad Ibrani itu. Tidak usah lama-lama di sini, Bapak Ibu tambah bingung. Slide terakhir. Nah, terakhir betul. Ini kesimpulan. Kecil sekali ya. Aduh, ampuni saya Tuhan. Oke. Saya kasih tahu. Nah, apa hubungannya dengan kita? Ini penting sekali. Poin saya yang pertama, Yesus Kristus yang menyelamatkan dan melepaskan kita dari semua kutuk dan hukum dosa, hukum maut. Bapak Ibu nanti tolong baca itu semua. Kalau Bapak Ibu dapat PPT-nya tolong lihat. Semua Tuhan telah lepaskan kita dari kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan menolong kita semua. Baca 1 Korintus pasal 15 ayat 50 ayat dan seterusnya. Sekarang itu untuk dibaca nanti ya. Dia menghendaki kita hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus, itu kata Tuhan. Oke, ada Bapak sekalian. Yang kedua Bapak perhatikan, ceritakan kebaikan Tuhan. Nah, kadang-kadang kan orang yang bersaksi kepada Tuhan di gereja, kalau kita bilang, tolong bersaksi dong, mereka cerita tentang mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan. Tapi tidak pernah cerita kebaikan Allah yang melepaskan mereka dari perbuatan-perbuatan dosa masa lalu mereka. Dan ini sesuatu yang kadang-kadang ironis juga. Nah Tuhan mau kalau Bapak Ibu baca tugas gereja, amanat agung, ceritakan Kristus dan Injilnya
kepada semua orang tentang kasih Allah, tentang keselamatan. Dan itu penting Bapak Ibu ceritakan. Baru kesaksian tentang apa yang Tuhan kerjakan kepada pribadi kita. Yang ketiga, Yesus melepaskan kita dari kutukan dosa dan hukuman maut yang mengikat dan membelenggu kita. Bukan karena perbuatan baik, bukan juga usaha kita, tapi karena anugerah dari Allah. Baca Efesus 2 ayatnya yang ke-8-9, Yohanes 3-16, dan baca Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Related jelas sekali Bapak sekalian ya. Jadi jangan pernah merasa aku jadi Kristen oleh karena saya, aku bisa ibadah karena aku baik. Enggak. Kita bisa diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Nah, Yesus itu Bapak Ibu perhatikan 2 poin yang terakhir saya kaitkan dengan yang tadi, Gilgal tadi. Yesus adalah raja segala raja. Bapak Ibu baca di Matius, Bapak Ibu juga bisa lihat di Wahyu. Itu 2 kitab yang mendiskusikan posisi Kristus atau jabatan Kristus sebagai raja. Matius 2 ayat 2, ketika Yesus lahir, Majus sudah datang. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu, kata orang Majus kepada Herodes. Kemudian Bapak Ibu lihat lagi di Matius pasalnya yang ke-27, kemudian Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 19. Dia adalah raja atas segala raja. Tidak ada tangan yang mengganggu mereka. Tuhan menjaga mereka. Tidak ada satu orang yang bisa menjangkau mereka. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes pasal 10 ayat 28-29, dia berkata, aku dan Bapa yang menyelamatkan. Dan kalau mereka di tanganku, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tangan Bapa dan tanganku. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu kalau mengerti tentang kisah ini. Nah, kemudian yang terakhir, Yesus sebagai gembala agung yang memelihara seluruh kawanan dombanya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya dalam Yohanes pasal 10 14, dia gembala agung Ibrani, pasal yang ke-13 ayat 20, 1 Petrus, dan saya minta kita baca 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-4 sebagai poin yang terakhir. Mari kita baca ayatnya 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-4. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-4. Saya bacakan. Maka kamu, ini Petrus bicara kepada jemaat, apabila gembala agung datang, nah dia relate dengan siapa? Ditunjukkan kepada siapa? Yesus yang akan datang. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu sekalian. Nah, dia bicara ini Bapak Ibu sekalian kepada gembala yang menggembalakan kawanan domba Tuhan. Kamu akan mendapatkan upah penggembalakan ketika gembala agung itu datang. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Perjalanan kita ada 3 hal. Perhatikan dengan baik, cocokkan dan perhatikan juga langkah kita sekarang. Respon kita terhadap Tuhan, bagaimana langkah-langkah kita. Nyebrang sungai Yordan, angkat bukit batu atau membuat bukit batu peringatan yang terakhir. Bapak sekalian perhatikan dengan baik. Semua celah Mesir harus selesai sebelum masuk tanah Kanaan. Dan semua itu dikerjakan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Syukur untuk perjalanan iman kita, karena bukan kita yang memulai, Kristus yang lebih dulu mencari kita. Dia yang sudah jalan, sudah nuntut, jalanlah bersama dia sampai kita bertemu dengan gembala agung kita, pemelihara domba-domba yang dimana hati kita bisa tenang selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Allah, mari kita tundukkan kepala, kita akan bersyukur untuk firman Allah. Ya. Mari kita cek langkah kita cek sikap kita cek semua perjalanan iman kita, seriusan kita kepada Tuhan. Bahkan dia menjadi prioritas utama. Dia yang selalu menggembalakan saudara. Dia yang selalu membimbing dan membela saudara sebagai raja segala raja. Dia juga yang tidak membiarkan dombanya tersesat. Dia jaga dengan tongkat gembalanya. Dia yang menyerahkan nyawanya bagi kita semua supaya kita punya hidup yang kekal. Haleluya Tuhan. Makasih. Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup, yang memperhatikan kami sangat detail. Dan kami bawa hidup kami yang kadang-kadang membuat kami ragu, membuat kami bingung dengan dunia dan perjalanan ini. Bawa mata kami untuk melihat ke Tuhan, dan pimpinlah kami sebagai domba-dombamu sampai kepada mata air yang tenang, rumput yang hijau, di mana gembala agung memelihara seluruh
Tuhan, kalau ada di antara kami yang ragu-ragu, ada di antara kami yang bimbang, ada di antara kami yang susah Tuhan, ada di antara kami yang tidak menemukan ketenangan karena kegelisahan di dunia ini. Ajar kami untuk memandang kepada Kristus. Jamah kami, ubah kami, dan berikan ketenangan itu di dalam hati kami semua. Makasih, inilah doa kami. Demi Kristus kami sudah berdoa.